Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah.
Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah menjelaskan tentang definisi Islam. Apakah Islam itu? Beliau berkata, Al-Islamu wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah kalian berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan menegakkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang paling pantas, tidak ada yang paling berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan segala macam ketaatan. Jadikan diri kita orang beriman, apabila Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Janganlah kita seperti orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, ketika Allah perintahkan satu perkara atau larang satu larangan, apa yang mereka katakan? Sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami akan melanggar dan memaksiatinya. Kemudian makna Islam ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kekafiran, dari segala macam kesyirikan dan para pelakunya. Dan sekarang mendekati akhir zaman, musuh-musuh Islam dari ahlul kitab, orang musyrik serta pembantu-pembantu mereka dari orang munafik mengaku Islam tapi sangat benci dengan Islam, berusaha mengaburkan salah satu akidah umat Islam yang ada dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu akidah al-wala wal bara, loyalitas dan kita hanya kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan kita berlepas diri dari segala macam kekafiran dan para pelakunya. Apalagi mendekati akhir zaman, khususnya mendekati akhir tahun, mulailah mereka bergerilya untuk mengaburkan makna al-wala dan waro dengan dalih apa? Dengan dalih toleransi. Mereka berusaha memaksa umat Islam untuk tolong menolong dalam peribadatan agama mereka. Salah satunya apa? Mereka mendakwahkan agar kita umat Islam mengucapkan selamat atas hari raya mereka, yang mana hari raya tersebut adalah bentuk kemusyrikan, bentuk kekafiran yang paling dahsyat di muka bumi, yaitu mereka merayakan hari kelahiran Isa yang mereka anggap sebagai anak Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sungguh sangkaan-sangkaan tersebut hanyalah daur ulang. Toleransi tersebut adalah toleransi kebablasan yang merupakan daur ulang dari sampah-sampah pemikiran orang-orang musyrik Mekah. Lihatlah Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan surat Al-Kafirun 1-6, rahimahullah menjelaskan, ayat ini turun sebagai bantahan Allah kepada orang-orang musyrik jahiliyah. Ketika awal mula Nabi Muhammad SAW berdakwah, mereka berusaha untuk mengajak Nabi Muhammad untuk melemahkan dakwahnya. Jangan mereka anggap terlalu fanatik atau terlalu radikal menurut persangkaan mereka. Sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, silahkan kamu berdakwah. Tapi dengan syarat apa? Silahkan kamu sembah Tuhan saya selama 1 tahun, dan balasannya kami itu orang musyrik akan menyembah Tuhan engkau. Kami akan menyembah Allah selama 1 tahun. Kemudian Allah turunkan surat Al-Kafirun dari kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, sampai yang terakhir lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Menjelaskan inilah mana toleransi yang benar dalam agama Islam. Kita tidak boleh tolong menolong, at-ta'awun, saling membantu dalam ritual ibadah keagamaan. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi dengan orang-orang kufar. Kita orang Islam tetap mendakwakan orang kufar untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Suruhlah manusia masuk ke dalam agama Islam dengan hikmah, penuh dengan kebaikan, dengan nasihat-nasihat yang lembut dan bijak. Tidak ada namanya toleransi dalam masalah keagamaan, tapi bukan berarti kita memaksa mereka. La ikraha fid din. Kita tidak memaksa mereka dalam beribadah. Tapi jangan bilang kepada orang kafir, jangan paksa kami orang Islam untuk bergotong royong, tolong menolong dalam ritual peribadatan kalian. Tidak ada namanya toleransi dalam peribadatan. Inilah toleransi kebablasan yang tanpa disadari, tanpa kita rasakan, ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam.
Dan jangan ajarkan kami umat Islam tentang toleransi. Janganlah kalian wahai orang kufar dan orang munafik mengatakan jika umat Islam tidak mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir, kami dikatakan radikal, teroris ataupun ucapan-ucapan batil yang lainnya. Sungguh Islam sudah ada makna toleransi tersendiri. Toleransi yang dibenarkan dalam Islam adalah toleransi dalam masalah muamalat. Dalam masalah hubungan duniawi, kita tetap diperbolehkan bermuamalah dengan orang kufar selama tidak dilarang oleh syariat Islam atau melanggar ajaran agama Islam. Allah dengan tegas mengatakan boleh kita bermuamalah dengan kufar, berbuat baik dengan mereka, tapi hanya batas dalam urusan keduniawian, tidak bercangkup dalam masalah akidah dan ritual ibadah. Di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak pernah melarang kalian wahai kaum muslimin untuk apa? Bergaul dengan orang-orang kufar yang tidak pernah memerangi kalian dalam masalah agama, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh sangat disayangkan jika seorang muslim tanpa dosa dan tanpa berat kata dia mengucapkan selamat atas hari kelahiran Isa yang merupakan mereka rayakan sebagai hari raya mereka. Bagaimana tidak? Mengucapkan selamat dengan hari raya mereka, khususnya mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, secara tidak langsung mereka telah mengingkari surat ayat yang paling gampang dihafal oleh umat Islam. Saya yakin seluruh umat Islam pasti hafal namanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu esa. Allah tempat manusia bergantung. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sama atau serupa dengan Allah. Bagaimana mungkin kita melupakan ayat yang mulia ini, kita lupakan surat yang paling berharga ini demi untuk menarik perhatian orang-orang kufar. Karena kita diperintahkan untuk mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Lebih lagi ini kita mencari keridhaan orang-orang kafir dengan mengucapkan selamat untuk hari raya mereka. Dan juga jika seorang muslim kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagian orang-orang munafik mengatakan, ini kan cuma sekedar ucapan. Iya, emang ini sekedar ucapan, tapi ucapan ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Ucapan jika didengar oleh langit, bumi, gunung, niscaya apa yang terjadi? Bumi akan terbelah, langit akan pecah, dan gunung akan runtuh hancur berkeping-keping laksana debu-debu yang bertebaran. Lihatlah di surat Maryam ayat ke-85, 88 sampai 95, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana ngerinya akibat yang timbul dari ucapan menganggap Allah memiliki anak. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu takhadha rahman walada. Dan mereka orang-orang musyrik kafir menganggap Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Wahai orang-orang kufar, kalian sungguh telah mengeluarkan perkataan yang keji dan perkataan dusta. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Sampai bumi ini akan terbelah, langit akan pecah, bumi terbelah dua, dan gunung runtuh hancur berkeping-keping. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Karena mereka menganggap Allah memiliki anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidza walada. Tidak pantas Allah yang Maha Esa, yang Zat Maha Tunggal memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard. Akan tetapi seluruh yang ada di langit dan di bumi illa ati rahmani abda, akan mendatangi Allah dan sebagai hamba, hanya sebagai makhluk, bukan yang disembah. Kemudian laqad ahsahum wa addahum adda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung dan Allah akan membalas semua perkataan orang kafir tersebut. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan seluruh manusia, makhluk akan mendatangi Allah sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat di hari kiamat kelak.
Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, sungguh ayat ini adalah bentuk penghinaan dan kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik. Kenapa? Ahlul kitab dari Yahudi dan Nasoro menganggap orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah. Orang Nasoro mengatakan Nabi Isa adalah anak laki-laki Allah. Sementara orang-orang musyrik penyembah berhala mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak perempuan Allah. Allah sangat murka dengan persangkaan tersebut, dengan dakwah tersebut, sehingga Allah katakan apa? Sungguh bumi ini akan terbelah dua, langit akan hancur dan gunung akan musnah, akan hancur berkeping-keping dikarenakan persangkaan mereka tersebut. Sehingga ayat ini Syekh mengatakan adalah bentuk Allah sangat murka sekali, sangat marah sekali, dan Allah akan mensucikan dirinya dari orang-orang yang menganggap dia memiliki anak. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka sangka selama ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan sungguh Nabiullah Isa alaihi salam yang mereka sangka sebagai anak Allah, yang mereka sembah selama ini, sungguh Nabiullah ini berlepas diri dari apa yang mereka sangka selama ini. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117 menjelaskan tentang bantahan Nabi Isa alaihissalam terhadap umatnya yang menganggap dia adalah anak Allah dan disembah selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi anni abudullaha rabbi wa rabbakum. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Kemudian Nabi Isa menyangkal, Maha suci engkau ya Allah, mana mungkin aku berkata perkataan yang dusta dan bohong seperti ini. Jikalau aku berkata seperti ini, maka engkau lebih tahu. Engkau lebih mengetahui apa yang ada dalam diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada dari engkau, wahai Allah. Sesungguhnya engkau Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ya Allah, tidaklah aku perintahkan kepada mereka, tidaklah aku katakan kepada orang-orang Nasoro, mereka hanya untuk apa? Apa yang kau perintahkan kepadaku untuk apa? Mengajak manusia untuk menyembah Tuhanku itu Allah dan Tuhan mereka semua itu Allah. Sehingga Nabi Isa alaihissalam tidaklah pernah menyuruh mereka untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang adalah menyuruh manusia semua umatnya, khususnya Bani Israel dan juga orang Nasoro, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apa yang terjadi saat ini adalah bentuk dari firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka dan ahli ilmu mereka, yaitu Yahudi dan Nasoro, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan, bukanlah dari Nabi Isa, tapi dari pendeta-pendeta mereka. Yuharifunal kalimah mawadihi. Mereka merubah-rubah perintah Nabi Isa, merubah-rubah Injil, sehingga terjadilah apa yang kita lihat saat ini. Sehingga tidaklah salah ketika Nabi Muhammad SAW dahulu kala pernah bertemu dengan salah seorang sahabat yang beragama Nasrani sebelum masuk Islam, yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Ketika masih menjadi Nasoro, Adi bin Hatim pernah mendatangi Rasulullah dengan di kalungnya ada salib. Kemudian Rasulullah begitu marah dan berkata kepada Ali, buang berhala yang kau kalungkan tersebut. Kemudian
Ketika itu juga Nabi Muhammad berkata kepada siapa? Adi bin Hatim ini dengan membawakan firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kemudian Adi bin Hatim menyangkal persangkaan tersebut dan berkata, kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami dan biarawan kami, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun berkata, bukankah kalian jika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan juga. Kemudian jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan juga. Itulah bentuk peribadatan kalian, bentuk menyembah kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Sehingga hendaklah kita semua kembali belajar agama Islam yang benar. Karena kalau kita tidak belajar Islam yang benar, kita akan gampang terjatuh pada syubhat-syubhat, perkataan-perkataan yang mana sebagai manusia sekarang menganggap ini hanya biasa, tidak ada dosa sama sekali. Padahal kalau kita kembali ke syariat Islam yang benar, inilah perkataan yang mengandung unsur dosa yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ahkamu Ahli Dhimmah menjelaskan tentang betapa besarnya dosa yang dikerjakan oleh orang yang mengucapkan selamat kepada ibadahnya hari raya orang-orang kufar, khususnya hari raya orang Nasoro. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata apa? Inna filal ma'asi mujtami'ah ahwanu indallahi min tahniyatin Nasoro bi'aidihim. Sungguh perbuatan maksiat di muka bumi semua yang terkumpul itu lebih ringan dosanya di sisi Allah dibandingkan dengan dosa orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang Nasoro, khususnya hari raya mereka yang mengatakan Nabi Isa itu adalah hari anak Allah dan ini adalah hari kelahiran Isa sebagai anak Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar kita semua bisa mati dalam keadaan Islam sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah kalian semua mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.